Bu Mira, kita ini tadi kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, Kira-kira apa refleksi yang sudah telah dari kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu Mira? Ya, alhamdulillah anak-anak sangat antusias Bu Galuh. Jadi hari ini alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan rencana saya, dan kemudian juga anak-anak bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan tertib dan baik. Alhamdulillah ya. Terus tadi topik percakapan yang diangkat Bu Mira di kelas tadi tentang apa? Topiknya tadi tentang surah pendek, terutama di juz 30. Jadi di kelas 4 itu ada beberapa target surah pendeknya, seperti itu. Untuk kedepannya rencana tindak lanjut Bu Mira apa? Untuk rencana tindak lanjut saya di minggu depan, sesuai dengan materi hari ini, anak-anak harus menyetorkan hafalannya kepada saya satu persatu, supaya saya bisa menilai apakah mereka betul-betul bisa menerima materi pada hari ini. Seperti itu. Untuk aktivitas pengembangan, kira-kira pengembangan apa yang ingin Bu Mira tingkatkan? Ya, yang ingin saya tingkatkan itu, saya akan men-challenge diri saya untuk bisa berinovasi dalam media pembelajaran, sehingga anak-anak itu supaya tidak bosan dengan materi PAI. Karena kan ya materi PAI seperti sejarah, tajwid, fikih itu kan pasti membosankan ya untuk anak, apalagi kalau ditaruhnya di jam akhir, pasti itu sudah harus menjadi PR buat saya untuk menarik perhatian anak itu seperti apa. Jadi harapan saya bisa mengembangkan atau mencari metode atau strategi yang bisa menarik minat anak itu supaya di kelas itu tetap asik meskipun pelajaran itu membosankan. Jadi berinovasi menggunakan media, strategi pembelajaran yang bervariasi itu. Gitu Bu Mira. Terus sekali. Untuk tujuan yang hendak dicapai, apa tujuan Bu Mira yang ingin dicapai? Dalam pembelajaran hari ini, sebetulnya tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, anak itu hafal surah pendek yang menjadi KD pada hari ini. Kemudian yang kedua, selain hafal, anak-anak juga paham arti dari surah pendek itu apa, seperti itu. Asbabun nuzulnya bagaimana supaya anak itu lebih cinta lagi terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, setelah mengetahui maknanya, anak-anak itu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tetap bisa menjaga akhlak mereka meskipun tidak di lingkungan sekolah, seperti itu. Kira-kira ukuran keberhasilan menurut Bu Mira itu seperti apa sih? Baik, untuk hari ini ukuran keberhasilan dalam pembelajaran hari ini menurut saya bisa dikatakan 90% juga loh. Karena dapat dilihat dari post-test pada saat saya memberikan pertanyaan, mayoritas anak-anak itu bisa menjawab dengan baik, meskipun masih ada beberapa yang tidak mau menjawab, tidak mau mengerjakan, bahkan tidak mau memperhatikan. Ya itulah yang namanya perbedaan di dalam kelas. Pasti ada yang namanya anak yang istilahnya dia itu memang fokus, dia itu memang rajin, dan ada yang kategori anak yang ya itulah seperti sudah 90% ya, berarti menurut Bu Mira itu berarti sudah bagus. Nah, terus kira-kira itu supaya untuk mencapai 100% itu seperti apa usaha Bu Mira? Mungkin ada strategi khusus gitu Bu Mira? Pendukung? Ya. Kalau untuk pendukung satu strategi khusus, yang pasti saya akan minta dukungan kepada Ibu Kepala Sekolah, karena yang mana tidak dipungkiri dalam pembelajaran itu kita membutuhkan yang namanya media pembelajaran ya Bu Galuh. Dan di dalam media pembelajaran itu yang pasti kita butuh sumber dana. Nah di situ saya akan mengutarakan kepada Ibu Kepala Sekolah, kira-kira media atau bahan apa yang saya butuhkan untuk menggunakan media tersebut. Nah terus kemudian anggarannya sekitar berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan meminta support atau dukungan dari teman sejawat, karena tidak mungkin saya bisa mempersiapkan proyektor dan lain sebagainya itu sendiri, sehingga saya akan tetap meminta bantuan kepada teman-teman sejawat, mungkin seperti itu. Jadi butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ya Bu Mira. Terus kira-kira waktunya kapan Bu Mira?
Untuk mencapai target pada pembelajaran hari ini saya rasa 1 minggu saja Bu Galuh, karena mayoritas anak-anak itu juga di rumah kan TPA. Nah, di TPA itu juga akan dibahas materi keagamaan. Nah, sehingga untuk mereka menghafalkan satu surah itu bukan hal yang sulit menurut saya, kalau mereka memang anak yang istilahnya di rumah juga terbiasa ngaji. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu, di minggu depan anak-anak akan saya minta maju satu persatu untuk menyetorkan hafalannya. Seperti itu. Jadi saya tahu mana anak-anak yang sudah mencapai target dan mana anak-anak yang belum mencapai target. 1 minggu ya berarti Bu Mira ya. Iya. Oke, demikian tadi hasil kegiatan supervisi kita. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu Mira ya. Iya, insya Allah Bu Galuh, dengan senang hati kita sharing. Saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.